Assalamualaikum Mams, kembali lagi dengan saya Hana Mamnuha. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit poin mengenai nutrisi bagi ibu hamil. Nah, sebelumnya Mams di sini tahu nggak sih apa itu nutrisi? Jadi, nutrisi merupakan asupan berupa makanan bagi tubuh yang mengandung gizi. Nah, di dalam zat gizi tersebut itu terdapat ada zat pembangun dan ada zat pengatur. Nah, zat pembangun ini gunanya untuk pertumbuhan. Dapat diperoleh di mana? Dapat diperoleh dari lauk pauk seperti daging, terus ikan, tahu, tempe, dan lain-lain. Nah, sedangkan zat pengatur ini fungsinya untuk menjalankan fungsi metabolisme tubuh, dapat diperoleh dari sayur dan buah-buahan. Oke Mams, jadi apa aja sih kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil? Yang pertama dapat diperoleh dari karbohidrat dan lemak yang berguna untuk sebagai sumber energi untuk menghasilkan kalori. Nah, dari mana karbohidrat dan lemak ini diperoleh? Dapat diperoleh dari serealia dan umbi-umbian. Nah, yang kedua ada protein yang dapat untuk membangun, memperbaiki, dan mengganti jaringan tubuh. Dari mana protein dapat kita peroleh? Protein dapat diperoleh dari tempe, tahu, daging, ikan, susu, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada mineral sebagai zat pembangun yang dapat diperoleh dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya ada vitamin B kompleks untuk menjaga sistem syaraf, otot, dan jantung agar berfungsi secara normal. Nah, dari mana vitamin ini dapat kita dapatkan? Mereka dapat kita dapatkan di serealia, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran hijau, ragi, telur, dan susu. Kemudian ada vitamin D yang berguna untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang pada bayi. Nah, vitamin ini dapat kita peroleh dari kuning telur dan susu. Dan ada vitamin E yang dapat berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah yang sehat. Nah, vitamin ini dapat kita peroleh dari gandum, kacang-kacangan, kemudian sayur-sayuran. Lalu ada asam folat yang dapat berfungsi sebagai perkembangan sistem saraf dan sel darah, dapat kita peroleh dari sayur-sayuran berwarna gelap seperti bayam, brokoli. Seperti ada zat besi yang berfungsi untuk menghindari ibu hamil terkena anemia. Seperti apa makanannya? Dapat ditemukan di bayam, kangkung, kemudian daun singkong, dan daun pepaya. Nah, kemudian nutrisi yang terakhir dapat diperoleh dari kalsium. Kalsium ini gunanya untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang dan gigi pada janin. Nah, dapat diperoleh dari susu dan olahannya. Nah, Mams, tadi udah tahu kan apa aja kandungan nutrisi yang diperlukan untuk ibu hamil? Jadi sebenarnya ada nggak sih dampak buruk bagi ibu hamil yang gizinya kurang terpenuhi? Nah, jadi ada ya Mams, ada dua dampak buruk. Yang pertama untuk ibu hamil itu sendiri, dan yang kedua untuk janinnya. Apa aja tuh? Yang pertama untuk ibu hamil, mereka bisa mengalami anemia, kemudian pendarahan, kemudian BB-nya tetap dan mudah infeksi. Nah, kemudian yang kedua untuk janinnya, mereka bisa keguguran, kemudian BB bayinya rendah. Nah, kemudian apabila kandungan nutrisi itu tidak tercukupi pada ibu hamil, maka situasi tersebut dapat membawa dampak ke masa depan si anak nih Mams. Nah, apa aja? Contohnya, si anak ini bisa gampang banget kena penyakit seperti diabetes, kemudian ada obesitas, kemudian ada kanker. Nah, seperti itu Mams. Ngeri banget kan Mams? Nah, jadi ini untuk mams-mams yang lagi hamil, boleh banget kalian diwajibkan malah untuk selalu menjaga asupan gizinya agar mams sehat, si janinnya juga sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.